Daulah Khulafaur Rasyidin yang berkedudukan di Madinah antara tahun 11 Hijriah sampai 41 Hijriah adalah para pemimpin Islam setelah wafatnya Nabi besar Muhammad SAW. Daulat ini berkuasa selama 30 tahun menurut penanggalan Hijriah. Akan tetapi dengan masa pemerintahan yang relatif singkat itu sangat menentukan sekali bagi kelanjutan agama Islam dan bagi perkembangan kekuasaan Islam. Para pemimpin tertinggi dalam dunia Islam ini dipanggil dengan sebutan khalifah, yang dipilih dan diangkat berdasarkan permusyawaratan dan persetujuan masyarakat Islam dewasa itu. Nabi besar Muhammad wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Madinah berada dalam suasana berkabung dengan kemangkatan Nabi besar Muhammad. Menjelang beliau jatuh sakit, agama Islam telah tersebar di seluruh semenanjung Arabia. Seluruh kabilah-kabilah Arab dan kerajaan-kerajaan setempat yang berada pada belahan selatan Arabia telah menyatakan tunduk pada kekuasaan di Madinah. Karena beliau sendiri tidak pernah menunjuk dan menetapkan penggantinya, maka timbullah permasalahan tentang pimpinan kekuasaan pemerintahan tertinggi sepeninggal Nabi besar Muhammad. Maka saat Nabi besar wafat, kalangan Ansor dan Muhajirin mengadakan rapat untuk menentukan pengganti Nabi memimpin umat Islam. Dan akhirnya atas kesepakatan antara Ansor dan Muhajirin, diputuskanlah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama umat Islam. Gerakan Riddat yang merupakan gerakan membelot dari agama bermula menjelang Nabi besar Muhammad jatuh sakit. Gerakan Riddat itu berawal dengan kemunculan 3 tokoh yang mengaku Nabi, yaitu Musailamah, Tulaihah al-As'adi, dan Aswad al-Insa. Sewaktu kabar tentang wafatnya Nabi besar Muhammad menyebar, gerakan ini makin meluas di Jazirah Arab, mengakibatkan kelompok-kelompok mukminin yang masih teguh keimanannya terpaksa menyingkir dan bertahan dari ancaman suku-suku Arab yang terpengaruh gerakan Riddat ini. Mereka menyingkir pada daerah-daerah pegunungan sambil menunggu bala bantuan dari Madinah. Khalifah Abu Bakar kemudian membagi pasukan besar di Madinah menjadi 11 pasukan untuk memadamkan gerakan Riddat di seluruh Jazirah Arab. Pasukan yang dipimpin oleh panglima-panglima perang pilihan Khalifah Abu Bakar ini sukses mengakhiri gerakan kaum Riddat di Jazirah Arab pada tahun 12 Hijriah. Dan suku-suku Arab yang ikut gerakan Riddat menyatakan dirinya kembali memeluk Islam. Selanjutnya, setelah memadamkan gerakan Riddat, Khalifah Abu Bakar memutuskan untuk menghadapi Imperium Persia. Inilah salah satu kebijakan Khalifah Abu Bakar yang sangat efektif yang bertujuan mengalihkan perhatian suku-suku Arab yang baru saja berperang antar sesamanya kepada suatu tujuan besar yang harus dihadapi, yaitu Imperium Persia. Kebijakan itu awalnya dinilai sangat fatal karena harus berhadapan dengan kekuasaan besar yang sudah punya sejarah panjang dan ketentaraan sangat terlatih dengan peralatan perang yang modern di masanya. Akan tetapi Khalifah Abu Bakar sangat percaya pada sabda Nabi besar Muhammad sewaktu utusan Nabi pulang dari Persia menceritakan bahwa Khosru Parvis Raja Persia saat itu merobek-robek surat Nabi, maka beliau bersabda, "Semoga Allah mengoyak-oyak kerajaannya." Dengan keyakinan akan sabda Nabi besar, maka dimulailah langkah kebijakan dengan mengirim Panglima Khalid Ibnu Walid menuju lembah Mesopotamia yang merupakan wilayah kedaulatan Imperium Persia. Pasukan Khalid yang berjumlah 18.000 orang berangkat menuju Bandar Ubula, sebuah kota tua yang dibangun oleh Alexander yang Agung dari Makedonia. Kota ini dijaga oleh pasukan Persia di bawah pimpinan Panglima Hermas. Sesuai amanat perang dari Khalifah Abu Bakar, Panglima Khalid mengirim utusan menjumpai Panglima Hermas untuk membawa sebuah pesan yang berbunyi, "Kemudian silakan Islam dan Anda akan selamat. Atau bagi kepentingan Anda dan kaum Anda, pilihlah hak zimah dan membayar jizyah. Jika tidak, maka jangan siapapun sesali kecuali diri Anda sendiri, karena aku datang dengan suatu kaum yang cinta mati, seperti cintanya kepada hidup." Panglima Hermas merasa terhina dengan surat yang dikirimkan Khalid Ibnu Walid, dan terjadilah pertempuran pertama antara pasukan kekhalifahan dengan pasukan Persia, yang mengakibatkan tewasnya Panglima Hermas dan dikuasainya Bandar Ubula oleh pasukan Muslim. Kekalahan Panglima Hermas di Ubula mengejutkan Khosru Yazdegerd III, Raja Persia. Lawan yang tadinya dipandang kecil ternyata merupakan ancaman besar bagi Imperium Persia.
Akhirnya dengan restu Khosru Yazdegerd III, Panglima Besar Persia, Rustam, membentuk pasukan berkekuatan besar di bawah pimpinan Panglima Karans. Pasukan Panglima Karans bergabung dengan sisa-sisa pasukan Panglima Harmas untuk berperang dengan pasukan Panglima Khalid. Dan terjadilah pertempuran yang akhirnya dimenangkan pasukan Muslim dan terbunuhnya Panglima Karans. Kemenangan-kemenangan yang diperoleh pasukan Islam akhirnya membuat banyak daerah-daerah di wilayah Persia yang disinggahi pasukan Muslim memilih hak zimah yang berarti tunduk pada kekuasaan Islam. Dengan begitu terjamin dirinya, hak miliknya, dan keyakinan keagamaan yang dianutnya. Apalagi jizyah atau pajak diri yang dibayarkan dirasakan oleh kaum tani dan pedagang sangat ringan dibanding dengan pajak yang diambil oleh Imperium Persia. Ini juga merupakan faktor yang menyebabkan kemenangan pasukan Islam dalam setiap pertempuran karena dukungan rakyat setempat. Kemenangan-kemenangan di lembah Mesopotamia itu telah membangkitkan semangat kaum muslimin untuk ikut berjuang. Hingga Madinah ramai didatangi kelompok-kelompok sukarela dari berbagai suku Arab di semenanjung Arabia. Dan setelah berunding dengan sahabat-sahabat tertua dari kalangan Muhajirin dan Ansor, maka muncullah keputusan untuk mengirimkan pasukan ke wilayah Palestina dan Syria yang merupakan kekuasaan Imperium Roma Timur atau dikenal dengan Bizantium. Pada awal tahun 13 Hijriah, Khalifah Abu Bakar mengirim pasukan berkekuatan 24.000 orang di bawah komando Panglima Abu Ubaidah Ibnu Jarrah untuk berangkat ke wilayah Sam. Pasukan Muslim berhasil memasuki perbatasan Palestina, Yordania, dan Syria, dan memaksa mundur pasukan-pasukan Romawi di perbatasan. Hal ini mengejutkan Kaisar Romawi Timur Heraklius yang saat itu berada di Yerusalem, dan segera saja Kaisar Heraklius berpindah menuju Damaskus. Dikeluarkan perintah dari berbagai kota di Syria dan Palestina supaya mengirimkan pasukan ke Damaskus. Heraklius juga mengirim perintah ke Konstantinopel untuk mengerahkan pasukan bantuan menuju Damaskus. Dan terkumpullah 240.000 orang di bawah komandan Panglima Besar Theodore untuk menghadapi pasukan kekhalifahan. Mendengar berita tentang pasukan yang mengalir ke Damaskus, Khalifah Abu Bakar mengirim pesan kepada Panglima Khalid di daerah Mesopotamia agar berangkat ke Syria untuk bergabung dengan pasukan Abu Ubaidah. Dan tibalah Panglima Khalid dengan membawa 9.000 pasukan di sebuah dataran lembah yang dikelilingi bukit bernama Zarmuk. Dan di sana Panglima Abu Ubaidah telah menunggu dengan 24.000 pasukan, disusul dengan tibanya bala bantuan dari Madinah yang berjumlah 6.000 pasukan dengan dipimpin oleh Panglima Ikramah Ibnu Amru Ibnu Hisham. Berdasarkan instruksi Khalifah Abu Bakar, ditunjuklah Khalid Ibnu Walid menjadi panglima tertinggi pasukan gabungan itu. Pergerakan pasukan Romawi menuju Zarmuk berjalan lamban karena jumlahnya yang sangat besar, dan bagian terbesar dari pasukan Romawi terdiri dari pasukan pejalan kaki dengan baju zirah. Menjelang terjadinya pertempuran Yarmuk yang terkenal dahsyat itu, yakni pada bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, bertepatan dengan bulan Agustus 634 Masehi, tibalah utusan dari Madinah Al-Munawwaroh menjumpai Panglima Khalid Ibnu Walid dan mengabarkan bahwa Khalifah Abu Bakar telah wafat dan Umar Ibnu Khattab terpilih menjadi khalifah. Utusan itu pun membawa surat keputusan dari Khalifah Umar yang berisikan pemberhentian Panglima tertinggi Khalid Ibnu Walid dan pengangkatan Abu Ubaidah menjadi Panglima tertinggi. Panglima Khalid kemudian mengundang Abu Ubaidah ke kemahnya dan berlangsunglah perundingan 6 mata. Panglima Abu Ubaidah kemudian mengajukan pendapat bahwa berita ini jangan diumumkan dahulu dan pimpinan tertinggi tetap dipegang Panglima Khalid Ibnu Walid. Mereka bersepakat bahwa pengumuman dan serah terima jabatan dilakukan setelah peperangan berakhir untuk menghindari akibat buruk bagi pasukan Islam. Khalifah Abu Bakar wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah dalam usia 63 tahun dengan masa pemerintahan 2 tahun 3 bulan 13 hari. Beliau dimakamkan di samping makam Nabi besar Muhammad. Dalam masa pemerintahan yang singkat itu, beliau telah berhasil memadamkan gerakan Riddat sambil memulihkan kembali ketertiban dan keamanan di semenanjung Arabia, dan berhasil membebaskan lembah Mesopotamia yang didiami suku-suku Arab dari kekuasaan Imperium Persia.
Dan pada saat wafatnya, pasukan Islam tengah berjuang untuk membebaskan wilayah Syam dari dominasi Imperium Roma. Jasanya yang lebih besar adalah memerintahkan mengumpulkan naskah-naskah catatan setiap ayat Al-Quran dari simpanan Al-Kutab, yaitu para penulis yang pernah ditunjuk Nabi. Lalu menyimpan keseluruhan naskah catatan itu di rumah janda Nabi besar Muhammad, Hafsah putri Umar ibnu Khattab. Membeli kebutuhan hidupnya sendiri di pasar, serta menjadi imam pada setiap sholat di dalam Masjid Nabawi hingga akhir hidupnya.